pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Telepon sudah diputus. Musnahan golongan PKI wajib mati. He was Deputy Prime Minister, Foreign Minister, head of the State Secret Police, boss of the anti-American State News Agency. He was also President Sukarno's closest friend and confidant. His trial was particularly significant because it helped establish that Sukarno himself clearly had a role in the communist coup. It was Sukarno who protected Sabandrio in the palace after the coup attempt. When students ransacked Sabandrio's foreign office and discovered correspondence between him and Red China's foreign minister Chen Yi planning the coup, they stormed the palace, threatening to behead Sabandrio. Only then was he imprisoned. The charges against him include treason and conspiracy. The evidence showed Sabandrio helped the 3 million-strong Communist Party, its initials PKI, to plot and carry out the coup, including the mass murder of Indonesia's military high command. It was charged that he welded the Indonesia-Peking axis, stole government funds, invented stories to discredit the United States, and conspired with Red China to smuggle guns to Indonesia's communists. Haji Dr. Sabandrio. Haji Dr. Sabandrio pleaded innocent to all the charges. He was found guilty and sentenced to death. Kepanjen. Colonel Latif here tried to kill General Nasution, was wounded in the process, and now awaits trial. During the coup, Latif directed tactical operations. General Parman, chief of the Army Intelligence, was killed by this man. He shot General Yani, chief of the Army. Here, the murderer of the Deputy Chief of Staff. Lance Corporal Hargiono missed General Nasution, but shot his sister and infant daughter 5 times. They even had special mutilation squads made up of girls. The night of the coup, Enda here tortured Nasution's aide to death with a razor. They call it death of 1,000 cuts. Sex orgies went on before the torture ceremonies got underway. The girls claim they were promised $10 for the evening's work, but were never paid. The girls were instructed by a communist women's organization called Garwani. About 600,000 remained citizens of Red China, and they did support the PKI. Worst of the Chinese pogroms are here in Sumatra. Last August, a Muslim group gave the 7,000 Chinese in their district 5 days to get out. To prevent their slaughter, the army packed them into makeshift camps. They reacted strongly when we tried to film their plight. For 2 months, 1,600 men and women, children have crowded in here, waiting to return to Red China. As you can hear, they're not very friendly. They're very short of food. Their cry, as you can hear, is Gang Yang America, Gang Yang Mia Cologne, which means crush America, crush the neocolonialists. Watch out, Julie, here come the stones. They're throwing stones at us here. There are 5 other camps like this, a total of about 5,000 Chinese. They're waiting to be deported. Good, watch out. What was that now? The sentries are firing their rifles over the heads of these people to keep them suppressed. These people are beginning to get out of hand. They're firing submachine guns now into the air. Uh-oh, one soldier was just hit on the chin by a rock. Okay, Julie? Julie?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skanuta, kembali lagi di Skanuta Podcast bersama saya Ditya Ningsih yang akan berbincang inspiratif dan juga sharing tentunya bersama orang-orang yang luar biasa. Nah, kebetulan nih, di bulan September ada begitu sejarah yang begitu penting, yaitu Gerakan 30S atau bisa kita kenal dengan PKI. Kebetulan di samping saya ada narasumber kita, yaitu guru dari salah satu SMK Nurul Taqwa. Selamat pagi Pak, boleh dikenalkan nama lengkapnya agar Sobat Skanuta di luar sana mengetahui. Boleh, siap. Jadi nama saya Bapak Sunarko SPD. Ngajar di SMK Nurul Taqwa ini di bidang apa Pak, kalau boleh tahu? Di bidang studi PPKN. Selama berapa tahun Pak, kalau boleh tahu? Kalau saya menjadi guru itu sudah lama sekali, namun berpindah-pindah, khususnya di Nurul Taqwa, SMK Nurul Taqwa ini ya kurang lebih sudah 10 tahun. Lama banget ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah Pak, untuk alamat tempat tinggalnya Bapak ini di mana sih agar Sobat Skanuta di luar sana mengetahui ini? Alamat saya itu di Desa Turing, tepatnya Dusun Kerajaan, Kecamatan Turing, Kabupaten Banyuwangi. Oh, Pak, kita ke topik awal ya. Kan kita sedang membahas gerakan 30 SPKI ini. Kalau boleh saya tahu nih, sejak kapan sih PKI ada di Indonesia? Boleh diceritakan agar Sobat Skanuta paham Mbak? Oh, tentang munculnya PKI. Jadi saat itu belum ada yang namanya G30S PKI. Karena apa? Karena Indonesia ini masa-masa sebelum kemerdekaan kan masih dikuasai oleh penjajah. Kemudian pada saat itu yang datang di Indonesia itu adalah Belanda. Jadi yang membawa komunis, nama komunis itu sebelumnya tidak ada di Indonesia. Namun yang membawa adalah penjajah dari Belanda. Nah, komunis itu bukan partai, tapi komunis itu adalah ideologi. Sehingga ideologi yang paham komunis ini semuanya adalah diatur dalam suatu pemerintahan saat itu sebelum kemerdekaan. Nah Pak, kan saya lihat nih sejarah kok bisa terjadinya adanya G30 SPKI itu gimana sih sejarahnya, awal mulanya gitu Pak? Kok bisa ada gitu? Jadi kalau kita melihat sejarah komunis, memang sebelum kemerdekaan itu komunis itu mempunyai ideologi yang bertentangan jiwa bangsa Indonesia. Berbeda. Karena apa? Karena komunis sendiri itu pahamnya selalu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga contohnya sebelum kemerdekaan banyak tokoh-tokoh agama yang dibantai atau dibunuh oleh orang komunis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, komunis itu melarang segala kegiatan yang kaitannya dengan keagamaan. Sehingga bangsa Indonesia terjadi hal-hal yang sangat riskan sekali, khususnya pada rakyat Indonesia. Peristiwa G30 SPKI ini tuh berpengaruh nggak sih Pak terhadap politik dan sosial pada saat itu? Ya. Jadi gini, pada saat itu memang sangat berpengaruh pada politik Indonesia.
Karena apa? Karena politik pada saat itu hanya ada beberapa partai politik. Kemudian secara diam-diam, khususnya para petani, ini dikuasai oleh orang-orang PKI, oleh organisasi PKI. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang di kalangan bawah khususnya ini mengalami kegoncangan ekonomi. Dan kemudian banyak pemaksaan yang menyimpang dari Pancasila, terutama sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan orang komunis sendiri, tidak mengenal adanya rasa kemanusiaan, tidak ada. Yang adanya penekanan. Ya, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia mungkin pada saat itu belum begitu mengetahui yang di bawah. Kemungkinan seperti itu. Karena apa? Karena para petani-petani itu dikuasai oleh orang-orang yang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin ya diplanet lah, ini gitu. Dan untuk tokoh-tokohnya itu apakah ada sangkut pautnya gitu Pak? Apakah ikut membantu masyarakat yang dijajah gitu Pak? Kalau tokoh-tokohnya itu kan semuanya muncul dari tokoh-tokoh itu untuk menyampaikan program kepada anak buahnya, sehingga yang bekerja anak buahnya. Yang di atas tokoh-tokohnya, asalkan orang yang mau kerja dia akan dimanfaatkan oleh tokoh tersebut. Sehingga kalau yang nggak mau Pak gimana itu Pak? Kalau nggak mau yang jelas dilepas dari partainya atau golongannya. Tidak tahu bagaimana cara melepasnya. Yang jelas dengan adanya yang sudah terjadi, mungkin ya orang-orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam kehidupan. Untuk pengaruh atau dampaknya itu bagi kehidupan pada saat itu gimana Pak? Pengaruhnya sangat tinggi sekali kaitannya dengan kenegatifan. Contohnya Banyak sekali Pak ya? Ya, banyak sekali. Karena adanya gerakan-gerakan yang menyelundup kepada rakyat, sehingga sasarannya itu memang rakyat, khususnya para petani. Sedangkan orang petani tidak ngerti apa-apa. Masih bodoh lah Pak ya? Ya, bukan masih bodoh, masih awam lah, masih awam gitu loh. Takut lah Pak ya? Jadi ada rasa takut dengan kejadian-kejadian yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang komunis. Oh iya Pak, bagaimana perkembangan atau nasib G30S sekarang atau PKI pada saat ini? Seiring berjalannya waktu nih Pak. Ya, jadi gini, kita melihat dari sejarah ya. Kita melihat dari sejarah mulai sebelum merdeka sampai terjadi yang namanya gerakan 30 September. Nah, memang PKI itu merupakan organisasi yang tidak punya rasa kemanusiaan dan tidak mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa, sehingga Nggak percaya Tuhan Pak? tidak percaya adanya Tuhan. Nah, jadi sehingga dengan memiliki sistem seperti itu, memiliki ideologi seperti itu, sehingga bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ini memang betul-betul didoktrin agar kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya ini harus dihilangkan, harus dihentikan, harus ditiadakan karena tidak sesuai dengan ideologi orang komunis. Nah, setelah tahun 1000 kemudian tahun 1965, karena bertentangan dengan jiwa Pancasila dan landasan Undang-Undang Dasar 45, maka
PKI tidak boleh berkembang di Indonesia. Sehingga bukan berhenti, harus dihentikan. Harus dihentikan karena apa? Ya bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 30 September itu secara serentak se-Indonesia, ya, seluruh orang-orang PKI ini langsung dihanguskan di bumi Indonesia. Kita mengenang dengan gerakan 30 September. Betul. Terus kemudian mengapa alasan seperti itu? Banyak orang-orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang mempunyai pengalaman, yang berjuang sekuat tenaga, berjuang maksimal untuk mempertahankan kemerdekaan ini, ya, ini malah dihianati, dilaksanakan, diperbuatkan dengan perbuatan yang tidak manusiawi. Contohnya adanya pembunuhan para jenderal. Iya, pada saat itu di Lubang Buaya. Lalu kemudian di Banyuwangi aja ini juga terjadi di sekarang ada namanya Momen Pancasila yang ada di daerah Cemetuk, di Dusun Cemetuk, Desa Curing, Kecamatan Curing, Kabupaten Banyuwangi. Di sana yang buahnya itu orang-orang Muncar malahan, yang dibunuh oleh orang-orang PKI itu di wilayah Cemetuk itu. Nah, sekarang di sana dibuat adanya Momen Pancasila G13 PKI. Ada kurang lebih 62 orang yang dibantai di sana. Nah, itu semua itu orang-orang agama Islam juga. Tokoh-tokoh ya seperti Ansor itu di sana banyak yang berkorban di sana, dibunuh di sana. Nah, sehingga dengan kegiatan-kegiatan orang komunis seperti itu yang sangat menyimpang dengan Pancasila, maka untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mempertahankan dasar negara Indonesia, untuk mempertahankan fondamen Undang-Undang Dasar 45, ini orang-orang yang berpaham komunis harus dihanguskan di bumi Indonesia. Nah, Pak, kan sudah dibubarkan Pak ya, kayak dihentikan agar tidak berkembang nih Pak. Untuk saat ini apakah masih ada perselisihan atau kayak kontroversi gitu loh Pak pada saat ini, apakah masih ada? Yang jelas secara kalau secara umum sih nggak nampak seperti itu, nggak nampak. Tapi negara atau pemerintah ini mengantisipasi adanya bahaya laten. Apa bahaya laten itu? Yang dimaksud bahaya laten itu balas dendam. Sewaktu-waktu akan muncul PKI itu. Ya, komunitas PKI akan muncul kalau tidak diantisipasi dengan kuat. Ya, makanya semua gerakan-gerakan yang kaitannya dengan ormas ini selalu dipantau oleh pemerintah atau oleh negara dengan tujuan apa? Agar tidak muncul bahaya-bahaya laten di Indonesia. Gitu. Oh ya Pak, bagaimana G30S ini atau PKI dipelajari dalam pemahaman generasi muda dan juga untuk dampak-dampaknya agar generasi muda ini tahu Pak, gitu Pak. Kalau untuk tadi saya sampaikan agar bahaya laten itu tidak muncul atau tidak terjadi, maka pemerintah mengadakan upaya-upaya untuk mengingatkan adanya pemutaran film, terus kemudian dikasih pengertian dalam paham yang dimiliki oleh orang-orang komunis, sehingga
yang diharapkan apa tujuannya? Tujuannya agar para pemuda penerus bangsa ini mengerti bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan ini, ya harus menyadari tidak hanya sekedar harta benda dan kekayaan aja, harus memahami bahwa untuk mempertahankan, untuk meraih kemerdekaan ini, ya sampai titik darah penghabisan dikorbankan. Untuk apa? Untuk bangsa Indonesia. Demi apa? Demi warga negara Indonesia dan demi anak cucu bangsa. Sehingga bangsa Indonesia harus bisa berdiri kokoh yang disebut adanya wilayah Nusantara. Oh iya Pak, terakhir nih. Apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa G30S PKI dalam konteks sejarah Indonesia dan dampaknya dalam politik dan juga sosial Indonesia? Gini, pembelajaran yang bisa kita petik tentang paham PKI kan itu ya. Ini seluruh warga negara Indonesia harus sadar, terutama penerus generasi bangsa Indonesia ini harus mampu untuk mengendalikan diri, memahami apa yang telah terjadi, khususnya yang telah dilakukan oleh orang-orang PKI. Kalau orang-orang ini tidak memahami tentang sejarah, tidak berhati-hati dalam mengambil inti dari sejarah, maka akan terjadi hal-hal yang bisa merugikan bangsa itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya bahwa yang jelas orang-orang PKI bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tidak punya rasa kemanusiaan. Banyaknya para tokoh bangsa Indonesia semuanya dibunuh. Kemudian juga para petani didoktrin dengan kekejaman yang tidak manusiawi. Nah, kemudian juga tadi sudah saya sampaikan, terjadi G30S di Banyuwangi sendiri, di Lubang Buaya yang tertepatnya di Cemetuk, Desa Curing, Kecamatan Curing, Kabupaten Banyuwangi. Ada 62 orang yang dibunuh oleh orang PKI pada waktu itu. Sehingga apa? Harapan bangsa Indonesia, harapan kita semuanya, ayo kita bersama-sama, kita pegang teguh berjiwa Pancasila dan melaksanakan aturan Undang-Undang Dasar 45 dan juga berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun, ya. Seluruh warga negara Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, sehingga utuh mempersatukan kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum saya tutup nih Pak, apakah ada pesan dan kesan untuk keluarga besar SMK Nurul Taqwa? Ada, ya. Dalam kesempatan ini ya kita mencobalah untuk mengajak seluruh Nurul Taqwa agar sesuai tujuan pendidikan di Indonesia yang kaitannya dengan kurikulum. Ya, hanya mudah-mudahan semua siswa-siswi SMK Nurul Taqwa ini sesuai dengan harapan orang tuanya menjadi anak yang soleh-solehah, ilmunya bermanfaat, berkah. Nah, untuk mencapai keberkahan itu ya tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari individunya masing-masing, ya. Sehingga apa? Sehingga untuk bisa merubah bagaimana saya sekarang ini, saat apa saya sekarang ini, sedang apa saya sekarang ini, disitulah harus bisa menyesuaikan, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan itulah ada manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan
siswa-siswi SMK Nurul Taqwa ini masa depannya adalah masa-masa yang cerah, mendapatkan kecerahan, mendapatkan kesuksesan, dan mendapatkan keberhasilan. Jangan sampailah siswa-siswi SMK Nurul Taqwa ini begitu lulus nganggur. Kalau bisa skillnya dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang penuh dengan budi pekerti yang luhur. Nah oke Sobat Skanuta, kesimpulan kita pada podcast hari ini yaitu PKI yang berideologi komunis yang sangat bertentangan sekali dengan ideologi kita. Sebab di dalamnya ada pemahaman ateis. Maka dari itu jangan pernah join PKI ataupun ikut organisasi-organisasinya. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi para Sobat Skanuta di luar sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.